Pendakian jejak backpacker kali ini ke atap Jawa Tengah yaitu Gunung Slamet dengan ketinggian 3.428 mdpl. Dengan mitos terdapat gerbang gaib tempatnya di pos 4 Samarantu. Pendakian kali ini tidaklah berjalan mulus. Ali berdua bersama Andre bergabung di tripnya Bang Oji, Pak Roji Romadona. Dan di trip ini juga diikuti oleh Kak Maya True Story. Banyak kejadian-kejadian yang tidak kami duga sebelumnya. Dari Andre yang tiba-tiba mengalami sesak napas setelah sampai pos 1 dan memutuskan tidak melanjutkan pendakian. Dan ketika sampai di pos 3, sesuatu mungkin belum pernah ada dan belum pernah terjadi di gunung Indonesia, di mana ada seorang ibu pedagang, Ibu Sartini, melahirkan secara mandiri. Saya kan bilang. Jadi katanya ada yang ngelahirin ibu ya? Iya, udah melahirkan. Udah melahirkan, tapi yang ini dok, yang Iya. oh ini. Iya bayinya. Maksudnya, saya gimana ya? Kok bisa lahir di udah ngerasa hamil kok naik haji itu loh, kan harusnya susah. Ini kita lagi briefing dulu. Dari pos 1 ke pos 2 jalannya udah mulai agak nanjak, tapi masih enak. Cuma estimasinya lumayan karena treknya lumayan jauh, 100 sampai 100 jam setengah. Oke, selamat pagi semuanya. Jadi hari ini akan kita mulai pendakian ke Gunung Slamet via jalur Bambangan. Nah ini jam setengah 9 ya. Di sini kita naik bareng ada Kak Maya. Hai Kak Maya. Ada dari sini Jejak Backpacker, Bang Andrew. Ada Bang Bois. Di mana tadi Bang? Ada kita bareng Bang Oji juga ya. Ikut tripnya Bang Oji. Sekali-sekali kita ikut trip ramean. Gimana sih rasanya kalau ikut trip ramean gitu? Seru kayaknya. Biasanya kan kalau kemarin-kemarin itu kita naik paling cuma berapa ya, 10, 15, 6 orang gitu. Nah ini Bang Oji nya, Bang Oji. Nah ini dia, jadi tunggu-tunggu nih Bang Oji. Gimana nih jalur kita? Mudah-mudahan hari ini aman Bang ya. Insya Allah cerah. Cerah ya. Ya, karena 3 hari yang lalu pun semua dapat samudra awan ya. Wih mantap. Semoga kita Oke. dapat banget. Oke, kita lanjut lagi nanti ya. Sampai ketemu di jalur lagi Bang. Mas, Mbak, kumpul dulu. Berdoa dulu Mas. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Yuk. Gunung Slamet sukses. Oke, Bu. Gak apa-apa. Gunung Slamet sukses. Oke, kita naik mulai pendakian di jam setengah 9. Gimana Mas Andre? Rame ya? Rame ya, lumayan. Kita mau foto di gerbang pendakiannya aja kudu antri. Oh gitu? Iya antri, karena saking ramenya hari ini. Katanya sih Slamet ini baru beberapa hari ini, baru seminggu ini lah rame. Nah itu masih sepi katanya. Oh, oke. Geser depan sini masih ada Mas. Masuk. Mas, depan. Nah. Balap kayak gitu ya. Crossing 46 gitu. Waduh, gue ini motor gua berarti. Kita ngambil dagingnya tempat Pak Ero ya. Kurban. Nomor 1 udah ya? Nomor 1 udah. Mas Haji nggak ada nih. Mana?
ojeknya gantian bos. Oh gantian. Saya udah nganterin kurban. Nomor 22 tuh. Ini kali ini ya ke mobil. Nah enak, rame langsung bisa. Padahal biasanya bikin rame. Bikin rame ya? As. Bang, nomor 22 ya? 17. Seng. Emang karena tahunnya 2 minggu yang lalu sepi kan. Jadi mungkin ojeknya berkurang, mending ke ladang. Susulin. Iya, kita mending ke ladang aja ya. Iya, susulin. Iya. Yang ojek bang, ini ojek rame gitu ya. Terus kita suruh ojek ya lumayan kan. Ya, di sini Kimpul. Dimakai, boy. Tadi gimana? Ya, Hah? tadi lumayan. Ya motor gua itu sebenarnya paling hebat. Hebat. Paling seru. Karena dia selama dari bawah sampai pos bayangan ini gua nggak turun. Lu nggak turun? Nggak turun. Wong. Gua ya gua peluk erat aja kan dia. Weh, dia kayak enak kan, gue yang kagak enak. Kagak ya, bercanda. Lu tadi lancar nggak? Lancar bang gue, Lancar. cuma kamanya doang jatuh noh. Waduh. Kebalik motor-motornya. Mai, lu kata jatuh? Iya, gue jatuh dong. Aduh. Kita masih nunggu kayak. Iya, Ada masih nunggu yang berapa orang lagi? tim Masih yang banyak ya? lain. Masih banyak. Sebenarnya pengen bokir sih tapi. Itu semak-semak tuh di atas tuh. Tadi bang nggak bokir bang. Tadi ngantri kepanjangan ya jadi hilang ya. Jadi hilang lagi dibawa dah sampai. Udah jadi batu nih sampai. Oke, kita sekarang sedang mau melanjutkan ke pos 1 ya. Bayangan menuju pos 1. Oke. Sebentar ya, paling 30 menitan ya kali. Biji lu kering. Ya. Oke, pro kesini aja lu. Sejam. Tadi ya habis jet lag. Ini namanya habis jet lag naik motor itu tadi ya. Hah? Ayo lanjut. Kita jalan dulu, ikuti terus perjalanan. Jejak. Bagus juga ya di sini ada ojeknya. Jadi buat teman-teman ya. Kalau misalkan di suatu gunung itu memang ada disediakan difasilitasi ada jasa ojeknya. Jadi teman-teman bisa dipakailah jasa mereka gitu. Karena Hitung-hitung ngebantu ya. hitung-hitung ya ngebantu Masyarakat. perekonomian mereka. Tadi gue kesel banget soalnya. Kenapa? Ada si bapak yang itu tuh, yang depan tuh ngobrol sama lu tadi. Kenapa? Dia nyindir-nyindir gitu, naik ojek, ini kayak gitu. Oh ya. Ya, ke atas aja sekalian. Oh gitu. Enak ya kayak di mall katanya gitu naik gunung. Gua bilang aja Pak, ini apa namanya naik gunung juga, naik ojek juga kata saya. Saya bilangin itu kita hitung-hitung membantu. Ya sih kalau ke situnya katanya kayak gitu kan. Kalau ke sosial enggak. Kalau dia kan bilang saya ke olahraganya katanya gitu. Saya sama, saya juga ke olahraganya dan yang penting kita membantu perekonomian masyarakat sekitar gitu loh, bukan karena kita mau pengen olahraga terus kita nggak pakai jasa mereka. Kasihan lah ya. Iya benar. Oke, jadi ada baiknya kita gunakanlah jasa mereka selagi kita mampu, karena nggak murah, nggak mahal loh. 30 berapa? 35.000. 25 atau 30 ribu. 35. 35 ya. Iya. Oke, itu aja ya buat bapak-bapak yang cuma tadi. Mohon maaf kalau saya agak nyeletuk karena saya merasa agak risih dengan omongannya. Oke. Sip. Satu inilah kita. Sama daerah. Enggak.
lumayan ya, kita udah berapa bulan kan naik? Tahu dah. Berapa bulan yang lalu dan sekarang naik lagi. Jadi ketemu teman ini dari Savana Leo, Savana Raya. Savana Raya. Dari Savana Raya. Jadi naik juga ke Selamat. Nanti kita Nah, Bang dari Aceh sendirian, Bang? Iya, backpacker. Kemarin dari Agung. Oh, backpacker Aceh. Agung, terus Merbabu, terus ke sini. Ini nanti ke Sumbing. Wah, mantap. Kemarin tuh ada narasumber saya dari Aceh juga. Dia selamat dari korban tsunami. Oh iya. Naik di atas pohon kelapa ya. Udah naik, Bos? Udah naik. Belum. Gimana? Turun? Lanjut apa turun? Turun. Ya, si Andre kan dia nyerah sampai pos 1. Bismillah aja lah. Tadi juga sebenarnya mata udah kunang-kunang ya. Karena udah berapa bulan? Ada 3 bulan nggak naik gunung. Nggak naik gunung, nggak olahraga. Tapi ini kita udah sampai pos 1. Itu pandang pos 1-nya. Itu tadi dia lihat juga Kamaya tadi udah jackpot juga. Terus di situ Kamayanya. Iya. Harus di kaki di atasin. Tarik ke sini dulu sini. Nah. Sudah gas, astagfirullah. Manasin bentar. Ada nafas. Wah, ini juga berat sih. Emang apa itu sih Andre? Gua di sini emang bener-bener udah nyerah banget. Gua nggak bisa ngapa-ngapain. Tuh dada gua tuh ngerasa sesek banget dan nggak biasanya. Dan baru kali ini gua naik gunung gua ngerasa sesek banget. Sebelum-sebelumnya gua aman dan nggak ada terkendala. Tapi ya kita nggak bisa dipungkiri ya. Namanya fisik kan kita nggak bisa ditebak. Jadi daripada gua buat maksain ke atas, jadi lebih baik gua mutusin buat turun lagi ke base camp. Keren sih Bang Oji untuk servisannya dan gue bakal ikut trip lu lagi. Lanjut. Mas Mam. Ya? Mau ikut sama aku, Pak? Percaya, betul. Yang mau duluan. Pulang. Andre pulang. Kita lanjut lagi dari pos 1. Estimasi perjalanan ke pos 2 bisa mencapai sekitar 1 sampai 2 jam. Lemes Besti. Sudah pos 1 sudah ketinggian berapa ini? Di sini nggak dikasih tahu ketinggiannya berapa. Oke, kita lanjut lagi sampai ke pos 2. Oke, sekarang saya melanjutkan ke pos 2, dimana tadi si Bang Andre dia nggak bisa melanjutkan perjalanan ke puncak Gunung Selamat karena kondisinya mungkin agak kurang sehat ya. Jadi buat teman-teman juga ya, kalau misalkan suka naik gunung terus di perjalanan tiba-tiba sakit atau apa gitu, jadi sebisa mungkin jangan memaksakan kehendak ya, jangan memaksakan diri untuk terus lanjut ke puncak karena itu resikonya besar ya teman-teman. Sebentar lagi saya akan sampai di pos
2. Nah, sudah mulai kelihatan. Itu posnya. Itu dia. Pos 2. Wah, kita ngopi dulu di sini. Tadi sempat tiduran karena ngantuk banget ya. Perjalanan dari Jakarta ke Purbalingga itu. Terus di dalam juga, maksudnya di dalam bus itu berisik suara sinyal HP masuk ke speaker gitu. Jadi nggak lelap banget tidurnya. Pos 2. Jadi estimasi perjalanan dari pos 1 ke pos 2 itu menempuh perjalanan sekitar 1,5 jam kita sampai. Oke ya. Pos 2 sampai di sini jam 12.43. Jadi dinamakan pos 2 Pondok Walang. Bisa mau ikut duluan? Bentar. Suasana di pos 2. Tuh Bang Oji bantuin masak. Kita lanjut lagi ke pos 3. Oh, perjalanan ke pos 3 ditempuh berapa jam? 1,5 jam. 1,5 jam. Oh, paling santai. Paling kalau saya setengah jam udah nyampe. Amin. Ya, mantap ya. Pokoknya kita nyampe pos 5 itu jam 3. Jam 3-an lah, jam lewat dikit paling. Ya maklum ya, namanya bapak-bapak. Superhero. Kita jalan. Oke. Lanjut lagi. Suasana masih diselimuti oleh hujan yang tipis-tipis. Nah, sana tim sudah ada yang duluan, ada yang di belakang ya. Sama sweeper juga, Bang Oji masih ada di belakang. Dan saya memang benar-benar santai banget jalannya. Malum lah, pendaki nafas tua. Kita lanjut lagi. Nah, jam 3 saya sampai di, nggak tahu ini pos 3 apa pos, oh ya, pos 3. Ada bacaannya pos 3. Tuh, pos 3 masih ada warung juga di sini. Alhamdulillah bisa ngopi dulu kita. Oke. Ya, sekitar 1 jam lah ya kita sampai sampai pos 3. Dari pos 2 itu sekitar 1 jam lebih kurang perjalanannya. Ini oke. Ya, setelah 45 menit atau 1 jaman lah sekitar ya, dari pos 3 ke pos Samarantu, sampai juga kita di sini. Wah, yang konon katanya di sini banyak ya sesuatu hal lah yang kayak gitu ya. Tapi di sini saya naik gunung bukan buat mencari sesuatu hal yang kayak gitu. Jadi benar-benar pengen naik gunung. Ini kaki tadi udah berapa kali kena kram kaki, dan yang lebih parah si Andre ya di bagian dada. Jadi kalau mau dipaksain juga percuma, nanti malah merepotkan. Oke, ini dia pos 4 Samarantu. Ya, pos 4 Samarantu.
jalan lagi alon-alon. Jadi kita itu nanti bakal mendirikan tenda di pos 5 ya bang ya. Pos 5. Pos 5 itu apa namanya bang? Mantul ya. Nah. Oh ini jadi antara pohon ini sama pohon ini menurutnya ini adalah gerbang gaibnya di Gunung Slamut ini ya, Pos Samarantu. Pos Samarantu. 17.30 kita udah kelihatan tenda-tenda. Apakah ini pos 5 atau bukan? Tapi kayaknya sih pos 5 ya mestinya, karena udah kelihatan warung juga. Oh iya benar pos 5 tuh, tenda-tendanya udah kelihatan. Oke. Oh ada warung juga, jajan lagi. Kita jajan lagi ya. Hoi, hah? Mana? Sampai juga, bang. Pada di mana mereka? Oh, Edun, udah duluan semua. Tuh, tinggalin. Nggak tahu. Gua kram. Kaki. Dua-duanya kaki. Jadi susah buat ininya tadi. Tahu besok ngeliat keadaan, kalau emang fit summit, kalau enggak di tenda paling. Oke. Kita sudah sampai. Alhamdulillah. Tim penjaga kopi. Mukanya bertonggolan. Kayak sugar glider ya. Bapak itu istrinya lagi hamil ya? Hah? Bapak itu istrinya lagi hamil. Yang mana? Yang Yang bapak-bapak yang mana bilang? Yang warung pos 3. Belum. Istrinya lagi hamil. Kayaknya iya. Kayaknya iya. Tapi aman sih Bang Ale, selama berkat itu nggak ada yang aneh-aneh, kayak kesurupan itu nggak ada, alhamdulillah. Oh nggak ada ya? Iya. Cuma kayak gangguan gitu doang paling ya? Iya, tapi kalau manusia yang pikirannya positif ya, paling bebannya emang berat mungkin. Iya gitu. Pikirannya gitu doang. Kan pas dipikir lagi, ini kayaknya gue tuh bawa apa sih Bang? Celana 2, celana juga yang quick dry. Iya. Jaket ini sama cemilan apa namanya itu, emang seplastik sih, tapi kan namanya plastik itu kan enteng. Iya. Cemilan kayak apa namanya, lice apa-apa kayak gitu-gitu doang. Mau minum udah botol gini. Kalau tadi anak ini malah ada yang batu ini katanya berat, jalan aja udah berat banget. Sobat dulu udah ada banget. Berarti ini berkesinambungan sama mimpi dan beliaunya datang ke Mas Oji. Beliau kalau emang biasanya sih kalau Oji mau naik pasti ada yang datang. Siapa juga ada. Ntar kalau kesalak bisa, nanti tinggal ngabarin aja Mbak Maya, nanti Oji bilangin ke sana. Udah tinggal bilang ke Mbah, ini punya siapa hewannya, terus bikinin kandang gitu doang. Sesimpel itu aman. Ambil piring. Ya. Siap. Matur nuwun nggih Mas. Nggih. Ngapunten ngrepoti. Kayaknya kemungkinan besar saya mah besok kayaknya nggak naik, nggak summit.
Nih, Bang Ale pakai ini dulu dah. Nih, diusapin ke badan. Aduh, astagfirullah. Ke badan. Ya, ke tangan terus ke badan sama ke leher. Coba Pak, pegangnya. Jadi gini, contoh Bang Ale. Ini, usapin, terus ke tangan, terus ke sini, terus ke badan. Itu pun nggak apa-apa, jaket pun nggak apa-apa. Yang banyak nggak apa-apa Bang Ale. Nah, lu tinggal usap-usapin sendiri Bang. Itu Astagfirullah. Hujan. Ini terus Usap-usapin ke tangan, ke leher. Itu yang dulu. ini mah pakai tangan panjang juga nggak bisa. Nggak apa-apa. Bisa besok Terus? sama susul badan enakan. masa sih itu yang di belakangnya Bang Alis tuh? Hah? Itu rambutnya panjang banget. Dia lewat nggak mau ke center. Teman aneh di sini. Iya, Iya. dia meninggal di sini ya? Enggak. Enggak. Kang wah. Tadi lewat. Seriusan? Enggak, temen aneh cuma mampir. Ada temen gitu. Gak apa-apa Bang Ale. Berapa jam sih ke summit Bang? Jalan cepet 3 jam kalau kayak Bang Ale tadi. Kayak tadi 3 3 jam. Naik puncak. Serius? Sumpah demi Allah, kagak bohong aneh. Sini ke pos 6 15-20 Berarti menit. secepat-cepatnya paling 1,5 jam 2 jam ya kalau orang yang normal. Kalau orang yang tektokan 2 jam biasanya dari sini. Soalnya yang susah pos 9 ke puncak. Berarti jam berapa tuh naiknya? Naik misalnya jam 3. Jam 3. Bisa. Serem juga ya. Itu temennya kayak gitu. Hah? Itu kenapa dia kayak gitu? Kok banyak itu kayak Malah ada nih, cantik banget. Nih, enggak cantik banget nih di belakangnya Bang Ale. Ini kenalan Oji waktu ada di Lawu sama dia 2 orang. Lihat tuh. Nah, ini sama kayak di laut pos berapa ya? Kita ke ini. Di perbatasan ada batu itu tuh yang antara beda kabupaten di laut di sini. oh lupakan Iya, iya sama. Oke. Mirip. Bukan, Sama yang kalau yang gua lihat itu. kalau yang cewek yang di Laut tuh ketemu sama Oji waktu sama Mbah malah satu suro. Kalau yang di Argopuro kemarin waktu di Puncak Rengganis. Apa sih ngomongin Main dah ntar ke Argopuro ya sama Bang Ale. Asik. gini? Udah, melihatnya nanti terpesona malah. Lihat Bang Ale terpesona maksudnya. ini gua mana ya topi gua? Nggak jatuh kan? Tadi dilihatnya di situ tuh di depan tendanya situ. Sempet nanya soalnya sama dia itu siapa sih di sampingnya gitu kan dia kelihatan gelap. Jadi kayak siluet siluet. doang. Perempuan rambut panjang. Itu ya udahlah tidur aja kan. Ini perempuan ini. Serius? Gua ntar tidur. Kayaknya nambah orang satu lagi dari sini. Masukan dia ninggalin gue. Enggak. jangan bertiga deh. Harus nambah orang satu lagi. Baik. Ya diminum aja, diminum. Hangat-hangatin Bang Ale. Minum. Puterannya lagi pada makan juga itu. Enggak itu yang nganterin itu yang cowok tuh si mbah cowok itu baik banget. Kasih tahu tuh Mas Boys. Iya baik banget Bang. Itu dari pos 3 ke pos 4. Soalnya pas kita berhenti itu kan angin kenceng banget kan. Nah si bapak yang jualan ini nih yang di bawah yang jualan gorengan itu dia bilang Mbak jangan dulu naik kata dia. Oh iya Pak Disuruh nungguin saya. jangan dulu naik kata dia soalnya itu kan angin kan kenceng banget kan. Oh iya Pak sini di deket kompor aja jadi ya udah kita Di Pak Kasmin, yang warung sini apa pos sini? 3 yang pos 3 kan 1 doang. 2. Oh iya depan. Oh, Pak Beda Kasmin. orang ya? Hmm? Beda orang. Beda orang. Oh iya yang depan.
yang kata ibunya kayaknya sih lagi hamil nih gitu. Nanti dulu kata dia, jangan jalan dulu. Mau nanya, terus dia langsung ngomong kayak gini, kalau emang punya nyali gede nggak apa-apa, silakan temuin aja di pos 4 gitu. Itu hanya tentang itu ya. Kita nanya, baru di situ kita nanya tentang si Samarantu Siapa? sama si bapak itu, karena bapak itu duluan yang bilang kayak gitu. Emang kenapa sih pak gitu, kok bisa ngomongnya sampai kayak gitu gitu kan. Ya coba aja kata dia, soalnya sana lah gerbangnya. Nah ini nggak tahu nih maksudnya kenapa kita bisa ditahan, ntar dulu aja sama dia nyeritain Samarantu itu. Ternyata pas kita jalan, bapaknya itu nggak tahu nyetel lagu atau apa ya, nggak tahu, kita nggak dengar, nggak lihat ada HP ya, tapi di situ ada suara orang lagi azan atau orang lagi ngaji gitu, pokoknya samar-samar tuh suaranya dari bawah mejanya dagangan dia. Iya ya, Beberapa kali bilang azan sih emang. Soalnya beberapa masih kali jam- bilang, Jam 2:30 ya. beberapa kali bilang, terus si bapaknya malah ngeliatin tatapannya tuh aneh gitu. Terus ya udah ngaji aja dia, soalnya lagi azan gitu. Pas ngeliat jam baru jam 2:30. Nah di situ udah selesai dengar suara itu semilir di telinga ya. Terus dia bilang, ya udah mbak, naik aja daripada ntar ke sore kan, kemalaman gitu. Nah, di situ baru kita jalan. Ternyata pas kita jalan itu anginnya nggak ada. Dari awal berhenti yang Dari- kita setuju ya. Iya. Itu. Kenapa badan kita capek, berat, nggak sanggup jalan. Cuma waktunya tuh dipercepat. Sampai yang tadi nganterin tuh temennya Mas Oji sendiri ngomong, mbak ini paling cepat cuma 45 menit doang kata dia. Dari pos 2 ke pos 3 biasanya itu 1 jam setengah Iya, 1 jam tuh udah cepet itu. kata dia. Nah makanya di situ agak mau nanya tapi nanti aja deh. Terus dianya juga senyum-senyum aja kan, kayak ada sesuatu gitu. Oh ya udah deh, nggak usah ditanyain di sini. Biasanya kalau dia ngerasain apa-apa tanya ke Oji baru. Oh iya dia nggak apa-apa. Nah pas di pos 4 Samarantu itu ada pohon 2 kiri kanan itu tuh, yang pintu itu kan. Di situ dia berhenti, terus dia bilang, ya udah nggak apa-apa, Mbak Maya jalanin aja, terusin, ikutin kata dia. Loh kok dia tahu? Soalnya dari awal emang kita ditungguin sama kakek dan nenek itu. Dua Kalau orang dia nggak itu. bisa ngeliat, tapi kalau Mungkin kadang dia ngerasain punya rasa, merinding itu. iya. Nah, iya. Mungkin dia tahu kali ya ciri-ciri gerak-geriknya. Sampai dianterin, terus dia Nih, sendiri Mas Boys mau ngerasain. Apa tuh? Nih, pegangin Mama. Ini. Jangan lah. jangan Enggak, Enggak. ngerasain doang. Ngerasain apaan maksudnya nih? dia Enggak mau balik. Enggak dalam. Ngerasain dalam balapan dulu. Enggak bagus beneran bagus. Temenin dia aja udah pasti ngerasa Mas Oji. dia aja udah sampai nggak sanggup sampai Enggak kan aneh baik Bang Astagfirullah. Enggak. Ya enggak mau. Rasain tadi jalan doang, Bang. Di Ini jalan dari base camp sampai sini. Oh, Pak. Nih. Kameranya pinggirin dulu dah, biar matanya bisa merem. Nah, Jangan dikasih yang aneh. aneh-aneh. Mundur lagi. Pos teh. udah penasaran kan dari tadi mukanya udah kelihatan tuh penasaran. Oh takut. Aman. Jangan dibuang. Nah, taruh dulu. Bakar orang kertas. Ini buang. Susah soalnya Taruh. Nih, merem doang, Bang. Merem. Mana matanya tadi? Terus merem aja, Bang. Soalnya rasa penasarannya Mas Bus itu gede banget ya, Bang Ale. Ya, terus makin dalam. Menemukan ruang lingkup hitam. Jalan pelan. Nemuin bau kayak gini. Jalan lagi Mas, terus tiba-tiba tadi badan agak lemes, agak capek. Terus jalan terus
jalan terus, tiba-tiba merinding yang sampai bulu kuduknya berdiri semua. Terus sampai tadi istirahat dengar suara, tapi masih berpikiran positif. Terus biarin. Nah itu yang terakhir tuh, bawang melatinya melekat. Dah enak. Sama ya? Dari baunya ya? Ya. Itu yang tadi mungkin ikutin Mas Boys dari belakang. Mulai dari mana Mas Haji? Dari mana tadi ya? Gak tahu aneh. Gak lihat. Tapi jejaknya sih ada. Bawah pos 3. Semua enak ya. Badan capek, tapi jalan enak. Bener. Hah? Kalau Bang Ale kebalikannya. Ya, badan capek, semua capek. Iya, kaki yang lebih parah. Tadi badan capek nih. Kurang tidur kan? Eh, Malah nggak tidur ya. Aksen aja jalan santai gitu. Ngikutin arus. tuh rasanya kayak gitu tuh. Kurang lebih alurnya tadi. Berarti emang benar dari pos 2 itu. Tapi enggak sih, aman. Nah, sebenarnya itu Bang Ale. Matiin dah. Tidak. Keadaan di pos 5 pagi hari nih sepi banget karena orang-orang udah pada summit semua. Tinggal saya sendiri sama ada yang bapak warung di warung yang nunggu. Enggak, udah sampai puncak kah tadi? Sampai puncak. Sampai kabut ya? Kabut banget. Padai. Padahal Iya, jadi beruntung nih gua nggak naik. Oke. Ini jam berapa ini? Sekitar jam 9-an. Orang-orang udah pada turun semua. Viral nanti ya. Kang bakso kita. Iya. Tuh. Bakso brutal. Bakso brutal. 50.000. Jadi bisa order baksonya mau yang brutal apa Di pos yang 5, tanpa 50.000. brutal. 50.000 ini semangkok. Ada bukti dia. Ini tapi Mbak Nurma Orang yang kurang aja. yang telur nggak ada ya? Telur, bakso telur. Telur. Telur enggak. Habis. Oh, bahasa iga. saya nggak makan bakso soalnya. Oh gitu. Udah, kau udah di info belum sama Bang Oji? Udah ya? Oh telurnya masa? Iya. Saya nggak makan bakso. Dadar paling nanti. Dadar. Nggak apa-apa deh. Tapi nggak apa-apa sih, mie juga. Ini yang penting telurnya gue kasih siapa ntar? Siapa namanya ininya, baksonya? Baksonya ya. Dia baru turun. Iya, baru turun. Apalagi Mas Boys nih. Udah 4L. Aduh, baru turun. Ya, gimana kamu ya tadi di puncak? Di puncak badai, terus kabut, angin ribut, kacau lah. Saya nangis, jantung nyesek. Berarti gua aman ya, apa namanya, kena mungkin Tuhan ngasih ini Iya. cobaan ini Tapi biar udah nggak pernah ketemu belum sih? badai. Belum pernah. Remedial dong ya. Ya, Nanti PR lagi pasti. kalau cuacanya kemarau aja. Jadi tim jejak backpacker nih 2 orang, Andre sama saya, dua-duanya gagal buat ke puncak ya. Andre udah tepar duluan di pos 1, dadanya sesak dan saya kaki kram. Jadi buat teman-teman ya, kalau emang keadaan lagi kondisi kurang fit atau ada problem di tubuh, mending jangan dipaksakan Iya, naik. jangan egois ya. Gitu, jangan egois. Nantilah next bisa lagi kesini Bisa tahun di lain depan, waktu bulan lagi, depan kayak. iya, benar-benar. Hmm.
Terus tadi gimana di sana badainya tuh benar-benar nggak kelihatan? Nggak kelihatan sampai bibir gue tuh beku. Mau ngomong udah nggak bisa. Nggak apa. Biasanya kalau saya kan biasanya cadel gitu kan, kayak tebel banget Iya, gitu. udah tebel, udah ingus meler. Udah serba salah, makanya udah nggak ada cantik-cantiknya Tapi lagi. memang di Selamat sekarang ini Bang Oji sini dah Iya, Bang Bang Oji. Oji. Tapi memang di Selamat nih sekarang ini kayaknya ini banget ya, apa namanya, cuaca memang iya. Ini tembus nggak sih semalam SB-nya? Tembus Tembus ya? sampai ke kaki itu dah. Nggak pakai SB padahal. Ini tembus dingin banget bener-bener. Sampai Bener, bangun bener. pagi tadi juga dingin banget itu Bang Oji. Ya, Cuaca memang cuacanya sudah lagi tidak nggak bersahabat. Ini aja udah Tadi kabut lagi. terang, terus udah hujan lagi kan sekarang. Hmm. Tapi pas kita muncak, Bang Ali di sini hujan nggak? Apa Enggak, terang? cerah. Cerah ya. Cerah terus tapi nggak ada kabut-kabut kayak gini. Ini baru nongol kabut. Kita tuh pasti Pelawangan, ya baru kelihatan kabut. kelihatan kabut. Oh, di Pelawangan. Lawang. Tadi ada yang teman-teman yang turun tadi ngeliat foto-foto, lihat dong fotonya. Di Pelawangan Abad Pelawangan. cerah-cerah semua. Nah tadi saya lupa Bang, saya tuh pengen ngasih HP ini ke Bang Oji biar sedikit lah ngevlog di Dokumentasi. dokumentasi Oh, iya. gitu kan. Mungkin Kak Maya ntar kalau nggak ada yang kepake filenya Iya, bisa saya boleh. bagi 1 atau 2 Ya, mau ngecek mata aja, aneh kasih tahu. mata air. Air. Mas Air dan kalian, sungai. boleh cuci muka nggak sih? Boleh. Ya udah, Mau, Bang Ali Ayo boleh, Yuk, yuk kita ngecek. cek dulu. Oke Jadi Bang. Maya juga mau Nih, ini mereka dari Jakarta nih berdua naik motor. Ini sekarang udah tertatih-tatih kakinya turun dari puncak. Ntar berarti istirahat dulu ya di base campnya. Kayaknya nggak bakal lanjut pasti ya. Pulang motor ditinggal. Ikut travel Mas Oji. Oke, udah sakit. Digarang travel bisa. Oke, ya. motor Yuk, langsung mati hilang dong. yuk Kak. Ya, Jadi kita sekarang mau cek ke mata air dulu. Katanya dari sini tuh nggak lama ya, cuma 50 meter. Pak, kita mau ke mata air dulu. Iya. Aduh. Nah, tuh ditemani sama Bang Oji. Kita mau ngecek mata air. Kamaya ada di belakang. ini udah bagus Bang Ale. Wah, jalannya terjal juga ya. Jauh nggak Mas Oji? Enggak. Nih, udah nyampe tuh loh. Nanti kalau mau ngambil Iya, minum, kelupaan gua bawa. Udahlah, ya naik sedikit, Mbak. gua udah lama dari kemarin nggak sikat gigi. Semalam udah bunting tai. Tapi tadi banyak banget tokai gua berakin. Iya, on dari Jakarta belum boker di hari kedua. Treknya cukup lumayan ya ke mata air ini. Ada yang kentut di belakang. Oh ini. Kalau mau ngambil air di atas buat minum, Nah kalau mau cuci-cuci ini dia mata air yang dimanfaatkan para pendaki buat masak, buat minum. Ini dia. Oh, jadi ini mata air ini cuma ada pas ini aja kali ya, musim hujan. musim hujan ya. Kalau musim kemarau ada, cuma ngalirnya nggak sekencang ini Bang Ale. Itu tuh. Kalau mau ambil air ke atas Mbak, sama zoom kan ambil ke botol aja Mbak. Sini kayaknya udah habis buat nyuci nih. Iya. Sini lewat situ. Ini juga bisa nih. Anan deh, atas sini Mbak. Ini. Nah, kita sekarang duluan. Oke. Kita pamit ya. Kamaya duluan ya.
Bang, semuanya ya. Pamit dulu. Gua pelan pasti kebalap sih. Oke. Bang Oji, duluan ya. Semuanya. Duluan dikit, Bang. Duluan dikit semuanya. Bang, ya. Sama Remat. Ya. Mbak Nurma. Ya. Ayo. Hah? Oke, siap. 11:30 kita turun. Jadi turun dari tenda, Bang ya. Saya sekarang berdua sama si Remat nih. Pelan-pelan sih karena kaki udah udah nggak kuat. Mas duluan ya dikit. Lumayan. Walaupun gagal naik puncak, tapi ya seenggaknya jadikan pelajaran ya buat teman-teman juga yang naik gunung, khususnya kalau memang nggak bisa atau ada kendala di badan kita nggak sanggup, jangan dipaksakan untuk meneruskan perjalanan menuju puncak karena itu sangat berbahaya. Apalagi sekarang cuaca di Gunung Slamet memang nggak bisa ditebak ya, kadang dia dingin, hujan, dan sekarang ini cuacanya memang lagi nggak bersahabat banget ya Bang Remat ya, sangat dingin banget. Oke, itu aja, kita ketemu lagi nanti di base camp aja, naik ojek lah pastinya ya. Oke, ikuti terus perjalanan jejak backpacker. Sampai ya kira-kira 15 menit ya kalau perjalanan turun menuju pos 4 atau biasa disebut pos Samarantu. Nah, sampai di pos Samarantu. Ya, pos 4 Samarantu. Jadi mitosnya nih kalau teman-teman ini kan pohon yang sebelah kiri, yang ini sama yang ini mitos warga setempat ya. Katanya ini adalah gerbang menuju kerajaan atau gerbang goib ya. Gitu. Dan 20 menitan lah ya dari pos 4 tadi ya. 20 menit. Kita sampai di pos 3. Wah, udah banyak pendaki tuh. Udah ada yang minum kopi. Udah rame. Oke, kita lanjut lagi. Yuk. Gas lagi. Nih, semangka sudah menanti. Tap. Bang. Semangka. Semangka mah kayaknya makan wajib ya. Pasti mengandung air ya. Dari Rawalumbu, sama-sama dari Bekasi nih. Tetangga. Oh, Bekasi. Iya. Oke, Bang. Saya minta itu lain sama pendaki lah, saya. Mas saya kan bilang. Jadi katanya ada yang ngelahirin Ibu ya. Iya, udah melahirkan. Udah melahirkan, tapi yang ini Dok, yang Iya. oh ini. Iya, bayinya. Maksudnya saya gimana ya? Kok bisa lahir di udah ngerasa hamil kok naik KJ itu loh, kan harusnya susah untuk naik ke sini kan, harus Tapi susah. nggak ketahuan kalau Ketahuan itu. udah hamilnya. Ketahuan itu. Maksudnya nggak terasa udah umuran gimana tua kan, mungkin Enggak periksaan itu. nggak kontrol sama medan mungkin. Oh, oke. Tapi yang di atas yang hipo ada juga. Nggak ada. Oh, yang ini aja. Yang ini aja. Ini kan ibunya harus di evakuasi. Bayinya tadi baru turun. Baru turun. Iya, laki-laki. Iya. Nanti itu dikasih namanya harus mengikuti ini. Iya. Ya, Pandawa 3 ya, pos 3 sini. Iya, Pandawa 3. Pandawa 3 Samarantu. Jadi karena dia mendekati ke Samarantu.
bagus. Pandawa 3 sama Rantu. Sudah tambahan lagi apa lagi? Kalau bilang itu Ya selamat. banyak yang Mesti Jawa kan selamat pasti. Selamat Pandawa 3 sama Rantu. Wah, apik gue. Wes. Jadiin. Ya Bu ya. Ah, jarang-jarang anak nomor 3. sama pedagang. Kang mau kemana? Ibu kasih orang melahirkan. Wah, bohong kamu. Tanya. Saya. Saya juga baru ada kabar di desa itu. Ambilin. Kaget langsung. Sorry. Kaget. Oh, kita juga melahirkan. Ya, Maka, ya, dia tuh kayak itu. Kalau kamu nggak mungkin kan harus dia loh. Kamu juga kayak gini loh, sudah sana itu susah. Iya nanjak, wah hebat. Ada yang lahirin tadi jaga di sini, ada yang lahirin jadi sama tim evakuasi udah dievakuasi ke bawah. Iya itu metode saya itu Prosesnya berapa lama, Bu? perhatian prosesnya berapa lama? Cuman bentar. Oh jadi bentar banget. Oh nggak ada yang bantuin Enggak ada, ini tak tahu udah Angetin di melahirkan. saja bungkusin. Itu aja udah. Itu apa? Nakin sama terus anget itu ibunya. Saya Ibunya. sehat. Ya supaya itu Ibu yang ini. Iya, saya Iya. ngomongin. Berarti hari-harinya pas dibawa masih Masih saya bungkus sama Tadi baru udah ditempelin sama saya yang khawatir kan itu misalkan dilahirkan di situ nanti temennya itu enggak ikutan kayak kan lama tadi. itu kan enggak ada yang pintar lah intinya selain Itu better kan enggak ada yang pintar suruh itu. sharing detailnya. Itu saya kasih gitu air minum lalu itunya keluar. Temennya itu tandu dari sini. bayinya digendong udah diangetin pakai selimut pakai minyak telon udah langsung bawa turun kita masuk ke rumah sakit di penanganan harus ditawak dulu ini juga sampai ke SKM masuk ke rumah sakit Hari-harinya itu harus ada yang dipotong. belum diikutin Oh diikutin ya? diikutin udah berani Iyalah. iya bukan ahlinya itu ibunya masih di masih istirahat dulu kalau belum 3 jam belum berani dibawa karena itu nanti kontrapasinya darah bahaya nanti kalau belum 3 jam dibawa itu kalau orang minta itu nanti naik darah itu bisa naik itu bahaya apalagi salah kayak gitu harus pelan-pelan Berarti tinggal warungnya. tinggal aduh baru ada lah baru ada sejarah ini ya? di di gunung sejarah Indonesia baru ada Nanti kira-kira dibawa turun ibunya pakai apa, Pak? pakai tandu Pakai tandu. iya pakai kantong Mas lihat lagi Mas tadi yang ini. Kalau nggak bisa dikirim aja tuh ke Om Bro. Nggak sih Bisa. dari video juga nggak ini tahu. viral nih viral Benar. Iya dong. ibu Namanya siapa namanya? Tadi Selamat. Oh. Nama ibunya. Kira namanya. calon anaknya gitu. Oh, calon anaknya iya. Selamat apa tadi Pandawa 3 sama Rantu. Iya. Ujung-ujungnya dipanggil Selamat. selamat ya Karena mau selamat. termasuk tuh anak selamat Iya. karena Nih. dengan keadaan di hutan Ya, kayak gini melahirkan tuh, jadi tanpa bantuan dibawa. iya berarti selamat itu bagus juga Bayinya tuh. cowok iya selamat Wah, keren ini lahiran di Pos 3 Gunung Slamet. bukan kan nggak ada namanya itu Oke. untuk bayi kan nggak ada Baru pertama kali ya. Tapi kalau ibu-ibu hamil yang naik gunung udah sering. Ada tuh yang ngidam naik gunung sering. Cuma kalau lahiran di atas gunung baru ini. Dari warga lokal ya. Dan namanya mungkin nama Selamat Pandawa 3 sama Rantu. Gitu. Oke, lanjut lagi. Jadi buat teman-teman ya, itu adalah sebuah pelajaran juga buat kita kalau khususnya buat cewek kalau lagi hamil, apalagi mendekati di usia ke-8 bulan atau 9 bulan, ada baiknya kita di rumah. Ya, selamat buat ibunya yang udah lahiran dengan selamat di Pos 3 Gunung. Selamat. Ikuti terus perjalanan jejak backpacker. Nah, jadi di sini tadi Bang ibunya ya. Tuh, lagi istirahat lokasi lahirannya. Sini tadi. dingin agak kita Oh, udah persiapan mau ditandu. Ya Mas, udah mau dibawa ya?
Oke dah, duluan ya Mas. Pak, bareng. Oke, Gimana bawanya? Saya biasa Pak bawa itu. Oke, Yang pasti itu. Cuman untuk bawa orang tim SAR ya. Tim SAR udah mulai naik. Iya Mas. Buat evakuasi si ini Iya Ibu. yang lahiran tadi ya. Iya apalagi itu udah anak yang ketiga ini. Oh, anak ketiga lah ya, pos 3. Iya, kan tadi dinamain Slamet, Pandawa 3, sama Rantu. Oke Pak, hati-hati Pak. Mari Pak. Tukang ojek, suara motor gitu. Kayaknya surga banget ya, kita naik ojek ya, Mat ya. Oke. Ini kira yang kameramen ini apa namanya pembantu. Terima kasih Mat ya untuk megang HP-nya. Sama-sama Bang. Ini perjalanan akan kita tutup dengan naik ojek. Nah, kita ngasih rezeki lah buat warga lokal yang memanfaatkan pendaki yang kena sama. Oke, yuk ikuti terus perjalanan jejak backpacker. Ya. Ini sama bidan desa. Ini bidannya. Iya, tadi itu udah dibawa ke bidan desa. Iya. Kita lagi di pos 1 nih, tapi bapaknya udah motoin tuh. Ya, bayinya. Alhamdulillah ya. Selamat sampai sana. Berarti udah dibawa ke rumah nih, Pak? Udah, takutnya kan nggak sehat langsung bawa ke puskesmas. Tapi kan sehat Pak. Oh iya, alhamdulillah lah ya. Nanya lagi namanya siapa? Enggak. Oh iya, namanya Mungkin nanti lah. Selamat. Bisa dinamain Pason aja lah. Saya bilang sama orang. Selamat. Tadi udah kita kasih nama di Oh atas. gitu. Oh ya. Selamat Pandawa 3 sama Rantu. Oh gitu. Wah, gitu. Karena akhirnya pas di pos 3 mau deket ke Samarantu. Pos 3 kan Pandawa 3. Iya, iya. Selamat ya Gunung Slamet. Jadi Selamat Pandawa 3 Samarantu. Wes sampai. Oh tadi Mas udah saya situ ya. Udah pas di sana tadi lihat. Oke, kita tinggal nunggu evakuasinya ini. Iya. Lagi jalan tadi beritanya ada di pos 2 ya. Kita mendekat. Itu tim evakuasinya sudah mulai turun. Belum anu. Jauh ya, Mas? Jangan sehat, Pak. Iya. Maksudnya sehat kan laku terus. Langsung bayar langsung iya. Langsung bayar. Ya maksudnya kok nggak ada kan kan usut bisa. Estafet aja dulu ya. Estafet ya. Sambil Oke. Aduh, Bu, semoga sehat Bu ya. Langsung langsung. Mau gentenan ini. Langsung kok bergentenan. Iya langsung baca. Iya. Orang ngadiren Awas, awas. Pengalon. Mesra Nepal. Dipegangin tangannya tuh. Mesra Nepal. Alhamdulillah si ibunya sudah dibawa ke bawah, udah dievakuasi, dan menurut kata si bapaknya tadi dia mengalami pendarahan. Mudah-mudahan nggak apa-apa.
selamat, si ibunya juga sehat dan bayinya juga sehat. Kita doain aja sama-sama ya teman-teman. Sempat deg-degan juga ya ngelihat kayak dievakuasi gitu ya. Oke, itu aja. Ikuti terus perjalanan jejak backpacker. Yes. Wah, jalannya mantap.